Aku mau langsung nanya, mana yang lebih melelahkan buat Ardina Rasti? Stripping, syuting tayangan stripping setiap hari atau mengurus anak? Mengurus anak. Mengurus anak. Mengurus anak udah pasti ya. Iya. Luar biasa, tapi iya sih setuju sih. Iya kan? Kalau itu kan kayak yang iya gimana ya gitu. Syuting itu lelah fisik. Iya sih. Kalau anak fisik sama Dan mental. Ketemu lagi di tayangan Moms Talk edisi kali ini spesial di edisi anniversary kita dan juga nanti akan ada di digital cover kita ada satu teman lama saya Ardina Rasti yang hadir. Apa kabar Rasti? Kabar baik dan senang banget deh, bahagia dan aku juga senang ngelihat Rasti bersama dua putranya lucu banget. Anara Langit Adara 5 tahun, ada Awan Biru Araya 3 tahun. Yang foto kali ini adalah Awan Biru Araya 3 tahun karena waktu itu Langit udah pernah foto sama papanya. Benar, gantian sekarang ya. Lagi sibuk apa Rasti? Aku sekarang tuh udah 3 tahun terakhirnya aku host untuk acara bedah rumah, terus diselingi sama syuting FTV. Padat banget jadwal kamu ya kan, syuting bedah rumah itu kan lumayan menyita waktu ya? Iya, melelahkan sih karena ke pelosok-pelosok gitu. Nah, Rasti sempat vakum dari kegiatan syuting selama kira-kira 6 tahun syuting film tuh kayaknya enggak gitu ya Rasti ya. Nah comeback lagi syuting film Lampir. Kalau ada suara-suara kecil itu suaranya biru. Awan biru. Awan biru. Iya nggak apa-apa ya. Oke, pas comeback syuting film Lampir gimana rasanya kembali syuting film setelah sekian lama 6 tahun ya? Nggak nyangka sekangen itu. Oh iya? Karena aku sebenarnya vakum untuk film karena enjoy banget sama anak-anak kan. Kamu hands on banget soalnya kan. Iya, karena golden age mereka. Terus syuting bedah rumah tuh masih ada liburnya. Setiap hari juga pulang. Tiba-tiba harus syuting film yang keluar kota nginep. Itu sebenarnya deg-degan karena waktu itu masih mompa ASI. Mompa ASI. Tapi pas jalanin, wah ternyata sekangen itu kamu. Kayak bukan berarti aku jadi orang lain pada saat hanya jadi ibu, tapi pas syuting lagi dan layar lebar itu kayak ini nih dunia aku nih gitu. Waktu itu tuh anak-anak gak ikut? Nggak ikut. Berapa lama proses syutingnya ninggalin? Akunya doang cuma 2 minggu. Oh lumayan tapi dari yang nggak pernah ninggalin anak kan? Iya. Dan selama syuting tuh mompa dan kirim, mompa kirim. Oh jadi pasokan ASI tetap dikirim? tetap dikirim. Oke. Ada protes nggak waktu Rasti kembali syuting dari anak-anak? Apalagi kan Langit waktu itu udah bisa mengutarakan perasaan. Protes nggak di saat nggak ketemu kamu tiap hari 2 minggu tuh? Ya mungkin kesannya nggak lama ya, tapi sebenarnya kalau nggak biasa tuh kan lumayan ya kan? Karena baru perdana untuk jauh sama anak-anak yang sampai nginep. Akunya yang lebih melo, anak-anak mungkin karena adik kakak ini lagi seru main bareng, jadi aku juga lebih tenang sih, tapi aku lebih melo malah, maksudnya kayak mikirin anak-anak, sedangkan setiap aku video call anak-anak lagi sibuk main aja. Terus kayak ya mereka kok nyariin gitu ya? Iya gitu ya? Oke, tapi suami protes nggak apa memang waktu itu udahlah kamu kembali lagi lah gitu? Malah suami yang maksa. Oh gitu? Kamu harus syuting lagi, maksudnya harus, kamu udah lama terus ada tawaran. Terutama kan maksudnya dari dunia yang aku kerjain layar lebar tuh memulai awal karir aku, jadi ayo jalanin gitu. Apalagi karakternya aku suka banget. Iya, itu bukan Rasti banget sih karakternya ya. Rasti nih gitu kan. Iya, menarik banget. Nah, waktu kamu menjalani syuting stripping gitu kan. Itu kan stripping lumayan ya, kamu syuting bedah rumah. Ya pulang sih gitu, tapi tadi kan Rasti sempat cerita, iya aku lagi menyapih nih. Jadi kalau malam pulang, pagi tuh tetap aja pasti dicariin gitu kan ya. Gimana cara Rasti bagi waktu antara kegiatan di dunia entertainment dan juga dengan keluarga, suami dan anak-anak? Untungnya aku tuh udah nggak mompa ASI lagi, jadi 2 tahun pertama itu aku kan masih mompa. Cuma udah lulus ASI yang 2 tahun, akhirnya Biru berubah jadi direct breastfeeding aja tiap aku pulang. Tapi udah nggak mompa lagi. Itu aku baru nyadar mompa ASI itu berat banget sih. Oh gitu? Ternyata karena mungkin karena aku tiap hari syuting stripping bedah rumah, aku harus curi-curi waktu untuk mompa. Sehari bisa 4 kali kan karena dari pagi sampai subuh. Di saat yang lain bisa istirahat makan, aku harus mompa. Di saat
pulang tuh mesti bisa tidur di mobil, aku harus mompa. Itu jujur sampai nangis sih aku, kayak capek banget ya ternyata kayak gini ya, gimana ibu-ibu di luar sana ya yang kayak ngerasain yang aku rasain juga gitu. Jadi begitu setahun terakhir ini aku udah gak mompa tuh lebih punya banyak waktu aja ternyata. Cukup menyita waktu jadi ya ternyata sambil berkegiatan, mompa juga itu tuh menyita waktu banget karena ya. kan setiap mompa minimal setengah jam sampai 1 jam. Itu pun aku harus bebersih dulu, harus pastiin. Betul. Terus nenteng-nenteng cooler bag kemana-mana gitu. Itu ternyata buat aku lumayan menyita fisik tuh ternyata Di saat proses lagi mompa dan berkegiatan itu. Oh iya, kebayang sih. Ari tuh hands on juga sama anak-anak ya kan, buktinya. Jadi pas saat foto ini, jadi sebenarnya Rasti datang bersama Ari, lalu ada Langit dan juga Biru, karena Biru kan foto Rasti. Terus tahu-tahu Langit mau ikutan foto. Iya. Langit nangis, dibawa pulang. Iya. Oke, segitu hands onnya ya Ari ya dari dulu. Sebenarnya kalau dikasih persenan ya kan, Ari tuh kayaknya 80% deh lebih. Oh iya? Jadi dari mulai lahiran itu Ari tuh yang mandiin, gantiin popok, ngebedong, ngejemur, nyuapin, bantuin bikin empasi, itu Ari. Aku tuh sebenarnya hanya untuk menyusui dan mompa ASI aja. Oh iya. Oke. Karena nggak bisa digantiin. Nggak bisa digantiin. Ya, terus mungkin karena waktu anak pertama tuh kan kita sama-sama orang tua baru yang kaget, aku kayak buat aku fase menyusui itu jauh lebih ekstrim dibanding lahirin. Buat aku ya. Oh iya? Iya, karena awal-awal kayak sakit banget, bengkak, demam. Terus gak tidur-tidur nih, kenapa sejam sekali bayi ini bangun gitu. Anak laki pula ya. Iya. Terus akhirnya dia mikir kayak, oh ternyata nyusuin segininya ya. Udah kamu fokus nyusuin aja. Karena kayak stres dikit, ya udah aku yang ini semuanya. Terus kita bikin strategi kayak oke, kita mompa, kamu bisa tidur 3-4 jam, nanti kalau dia bangun aku pakai cup feeder. Udah sampai segitunya kita gitu. Karena dia tahu aku kayak jangan sampai baby blues nih gitu. Dijagain banget Dijagain. Karena kita kan proses lahiran tuh hypnobirthing, gentle birth. Itu yang ngajar kita wanti-wanti ke Ari bahwa hati-hati ini ya, baby blues tuh ada, kalau dibiarin naik ke postpartum depression itu bahaya. Jadi dia jagain banget. Gitu. Ari nyimak banget ternyata ya. Soalnya kan masih kalau diajarin semua diajarin. Perkara nyimak atau enggaknya. Iya, berarti dia nyimak ya. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya ya udah gini deh, kamu mendingan fokus nyusuin, aku yang ngerjain yang lainnya. Iya. Luar biasa. Aku mau nanya, Rasti sama Ari lebih bisa disiplin sama anak siapa? Ari. Kamu aku tuh nggak duluan tegaan. Iya. Jadi gimana sih ceritanya? Aku nggak tegaan. Oke. Apa ya? Kalau terus dikit anak-anakku tahu kalau dikasih puppy eyes yang mommy please, aku kayak oke. Oke. Kalau Ari bisa kuat. Enggak, udah janji enggak. Kayak tadi Langit pas janji ke sini bahwa yang foto adalah Mommy dan Biru. Dia nggak boleh ganggu. Ternyata dia ganggu terus kan. Dia pingin foto, pingin jadi center of attention. Ari bilang ya udah pulang, janjinya kan pulang. Kalau sampai ngambek pulang, ya pulang. Dibela-belain deh nganter pulang. Ya. Kamu suka kayak kadang-kadang kan biasanya kalau kayak gitu salah satu tega, satu disiplin, satu enggak tegaan, suka ya udah dia biarin kali gitu. Suka gitu gak? Suka jadi berantem gak akhirnya? Ya padahal kasihan di nunggu aja di situ biasa kayak gitu. Terus cuma kita itu berdua emang suka banget cari-cari ilmu parenting di media sosial, terus kita bahas berdua gitu. Kayak aku setuju deh ini terus tapi kan gini, tapi nggak semua anak, jadi kita bahas gitu biasanya. Oh ada diskusi ya? Iya. Oh keren. Karena pola pikir kita beda banget, Yes, betul, jadi nyari di tengah-tengah. Oh keren banget, didiskusiin bisa nggak kita jalanin gitu. Anak kita mana nih yang bisa dengan pola seperti ini gitu. Iya. Wow. Karena takutnya nggak konsisten, misalnya aku antara aku atau Ari lagi syuting, yang satu bilang boleh, satu nggak boleh, nanti jadi beda, jadi biasa. Nah aku jadi pengen tahu, since Rasti nggak tegaan, kalau Ari lagi syuting, anak-anak sama kamu terus gimana? Kalau udah nggak bisa didisiplinin, video call. Oh gitu? Iya. Itu ampuh? Kayak ini aku udah nggak kuat lagi nih, udah pada nggak nurut apa, disuruh tidur siang misalnya nggak mau. Cuma kalau nggak tidur siang nanti jadi cranky. Iya. Udah video call kayak langsung.
tidur sekarang, kalau nggak gini dia mereka langsung cuk gitu. Bahkan dengan walaupun dari jarak jauh. Wow, Ari keren banget sih, Ri. Keren kamu. Oke, balik lagi nih, kan kembali syuting ya kan, masih sempat nggak nyiapin bekal? Maksudnya kamu pulang pagi gitu, terus udah gitu jemput nganter anak tuh menemani anak jadinya gimana? Bekal Ari sih Kak. Oke, baik. Cuma nganterin sekolah kita komit, kita harus berdua. Oh gitu, walaupun kamu pulang pagi? Walaupun pulang pagi, maksudnya kalau Ari bisa agak siang dikit, Ari yang nganterin pagi-pagi, pulangnya aku. Oh gitu. Tapi kalau dua-duanya sama-sama syuting yang nggak bisa diganggu gugat, baru kita minta tolong neneknya. Tapi jarang sih, kita usahain banget Mbak. Salah satu tetap ada? Satu, Kegiatan yang paling jadi favoritnya Rasti saat lagi sama Langit sama Biru, apa? Kegiatan favorit? Karena ada yang senang bacain cerita, ada yang senang justru aku pas momen-momen makan ngasih makan anak-anak atau apa gitu. Pas mau tidur kali ya. Oh, Pas iya. mau tidur tuh mereka suka diceritain. Oh gitu. Suka diceritain, terus aku bisa banyak bikin cerita-cerita baru gitu. Jadi merekanya misalnya hari ini mereka lagi nggak bisa diomongin soal apa, nanti kita bikin kayak jerapah yang sombong, jerapah yang begini gitu. Oke. Itu mereka masuk di situ. Oke. Ini Rasti udah melalui 2 fase nih dalam menjadi ibu, fase bayi dan juga sekarang fase toddler. Buat Rasti yang paling menantang mana? Bayi tetap. Oh ya, karena tadi ya mompa ASI gitu. Oke. Terus masih ringkih juga kan, mau nggak bisa maksudnya takutnya ini salah, terus mau minum vitamin atau obat mikir dulu ini alergi nggak ya atau gimana gitu. Yang luar biasa ya Mams ya, Biru ini seneng banget makan sayur. Gimana ceritanya bisa mengajarkan anak jadi mau makan sayur, sementara kan itu kayak jadi problem sebagian besar ibu-ibu ya, anaknya mau makan sayur. Kayaknya mungkin karena aku sama Ari tuh kalau lagi makan sesuatu yang mereka nggak suka, kita tunjukin ke depan mereka lahap. Maksudnya kayak, yummy, enak banget. Terus kalau emang ada tontonan yang mereka suka, kita cari dulu tuh yang misalnya Blippi gitu ya, cari yang tentang sayur gitu. Jadi kita jagain banget nontonnya kayak gitu. Dan ternyata emang cukup ngaruh ya, Cukup berhasil ngaruh. ya. Oke. Punya 2 jagoan ya. Menurut Rasti nih, karakter atau nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada 2 jagoannya nih, Langit dan juga Biru, untuk jadi bekal mereka di saat mereka tumbuh dewasa nanti? Yang paling penting buat aku harus jadi laki-laki yang menghormati wanita. Itu nomor 1 buat aku. Begitu dia bisa menghormati wanita, dia pasti bisa menghormatin orang yang jauh lebih tua. Dia tahu gimana cara nge-treat yang lebih muda. Cuma buat aku itu sih nilai dasar, karena buat aku di agama manapun juga mengajarkan kita harus menghargai wanita, dan kalau udah kayak gitu kedepannya pasti enak gitu, menurut aku. Rasti ini kan juga hari ini sekaligus juga foto untuk digital cover Mother and Beyond edisi September, edisi anniversary kita, bertepatan dengan perayaan anniversary Mother and Beyond. Selain Rasti itu kalau dalam perjalanan kehidupan itu apa aja sih yang dirayakan selain ulang tahun anak, suami dan ulang tahun Rasti, apalagi yang menjadi momen perayaan buat Rasti? Mungkin wedding anniversary kali ya. Cuma lucunya Kak, kita di keluarga tuh nggak pernah ada yang ngerayain apapun gede-gedean. Oh gitu? Iya, sampai sekarang tuh anak-anak belum pernah ngerayain pesta ulang tahun rame-rame tuh nggak pernah. Jadi kita di rumah tumpengan atau dia maunya kue apa. Tapi kita nggak biasain kayak kita niatin satu acara ngundang semuanya gitu nggak sih. Kenapa tuh? Ini menarik nih. Karena buat aku mereka tuh belum paham. Bener sih. Akhirnya jadinya yang menikmati hanya orang tua dan undangan, tapi anaknya sendiri. Dan buat aku overstimulasi aja kalau ketemu banyak orang, terus mereka dipaksa untuk salamin semua. Terus nanti kalau aku mikirin anaknya banget sih sebenarnya. Gitu. Kita berandai-andai yuk. Iya. Ya, kita mikir ceritanya sekarang Langit tuh 5 tahun ya. Biru tuh 3 tahun, kita maju ke 20 sampai 25 tahun lagi yuk. Kita berandai-andai di saat itu Langit dan juga Biru sudah menemukan kekasih hati dan bilang, Mami, aku ingin menikahi kekasih hati aku ini.
apa pesan yang akan kamu sampaikan kepada Langit dan juga kepada Biru di saat jangan nangis, lagi bayangin. lagi bayangin tapi dia mulai terharu ya gitu ya, di bawah gitu. Apa yang akan disampaikan sama Rasti ini kepada Langit dan juga kepada Biru? Bahwa jadi kepala rumah tangga tuh tanggung jawab yang paling besar di rentang Coba hidup. kelihatan ceritanya nih. Jadi kepala keluarga tuh tanggung jawab terbesar yang pernah dimiliki laki-laki di rentang hidup yang ada menurut aku. Karena dia nggak cuma memperistri seorang istri, cuma dia harus tanggung jawab dengan nanti anak-anaknya, rumah tangga. Jadi bekal semuanya harus siap. Kalau nggak punya bekal buat diri sendiri aja nggak, ibaratnya kalau gelasnya nggak penuh, gimana mau nuangin buat gelas-gelas lainnya gitu. Enggak, belum siap ya, bentar aja masih Belum lama ya? ya, masih Kayaknya bentar aja. Rasti makasih banyak ya udah datang ke studio Mother and Beyond, udah mau ngobrol-ngobrol, udah foto barengan sama Biru. Aduh Biru gemes banget, seneng banget bisa ketemuan sama Biru dan juga ketemu sama Rasti. Sukses selalu, sehat selalu. By the way next project apa? Ada project-project nyanyi kamu apa kabar? Iya, kayaknya Nah, semoga bisa di akhir tahun ini. Oke, kita doain juga semoga segera ada lagu baru dari Rasti. Amin. Terima kasih Rasti dan juga terima Kak kasih Indi. buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa Moms.